ada akhir. Tetapi di zaman itu enggak, di zaman itu tuh taruhan nyawa. Ikut Tuhan Yesus itu taruhan nyawa. Karena apa? Karena dianggap melawan pemerintah Romawi, begitu. Jadi bagaimana kita tuh hidup dalam kuasa? Artinya gini loh, kalau kita menyadari bahwa ketulusan itu bukan bicara yang di luar, tetapi yang dari dalam mengalir keluar. Ini loh bahagia yang sejati. Ini adalah apa? Ini adalah kekuatan untuk kuasa mujizat itu. Coba kita pernah mikirin nggak? Kok sampai ada ya orang itu berani mati gitu, berani disiksa demi kepercayaannya. Apa? Sebabnya itu apa? Sebabnya ya karena di dalamnya mereka sudah bahagia. Mereka sudah happy. Surganya itu nggak bicara surga yang di atas sana aja. Tapi surga yang di sini. Artinya selama hidup itu. Bukan perkara, oh punya Ferrari, punya rumahnya megah, rukonya 10, terus nggak punya utang. No, 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 no. Cukup punya Yesus. Punya Tuhan sudah bahagia. Bukan dari penonton lahirnya. Bukan karena engkau dan aku ini majelis, pelayan Tuhan, atau karena engkau dan aku ini pengusaha. No, 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 no. Bukan, bukan. Tetapi kenapa kok dia yang disaksikan itu apa? Dari dalamnya itu happy. Nah, happiness-nya ini dibagikan. Ya, di sini saya ini mencatat ya bahwa di dalam Matius 5 itu tentang berbahagia ya. Slide yang terakhir sekarang, kalau boleh dipencet ya, tolong ya Kak. Itu dikatakan begini, berbahagialah jika karena itu engkau itu dianiaya dan difitnahkan segala macam. Upamu bisa disebut. Lo ini loh kekuatannya, kuasanya itu. Jadi gimana ya? Ya sekarang hari ini kita boleh jujur lah jauh panggilan daripada api. Kan hari ini kalau kita bicara penginjilan, kita tuh bicara tentang orang supaya kenal Tuhan Yesus. Itu kan ya akhirnya bicara ranahnya teologi, ya bicara akhirnya filsafat, studi banding antara agama. Loh, itu apa salah Pak? Loh, enggak salah. Tapi artinya belum lengkap gitu loh. Yang lengkap yang sejati itu kita membagikan hidup kita, membagikan apa yang kita punya. Bagiannya dari dalam itu mengalir keluar. Sehingga orang-orang yang melihat, lu kok bisa begitu toh? Kok bisa istilahnya disiksa pun kok tetap bahagia? Kok tetap ini? Kok tetap setia ikut Yesus? Kok tetap iring Yesus? Sekalipun doa nggak dijawab, kok tetap ikut Yesus? Sekalipun nggak sembuh, kok tetap ikut Yesus? Nah, bahagianya itu yang dibagikan. Sehingga akhirnya orang-orang tertarik dan orang-orang ikut ini. Ini menjadi refleksi kita bersama. Kenapa? Karena hari-hari ini kita dicekoki dengan banyak ajaran bahwa seakan-akan Tuhan itu seperti jin botol. Artinya apa? Ketika kita minta jodoh misalnya, kita dikasih jodoh. Kita minta kaya misalnya, kita dikasih kaya. Ketika apa? Apalagi itu yang enak-enak itu. Eh, ya, banyak hal yang istilahnya secara lahiriah akhirnya buat orang kalau nggak dapat orang tuh malah kecewa. Padahal kalau kita balik ke Kristen Islam, tapi kita lihat tentang kisah dari 12 murid itu. Nggak ada itu yang endingnya itu istilahnya meninggal dimakamkan di Sanggih Jibril gitu misalnya ya di pemakaman yang ada. Jadi apa inti kepentingan itu? Ya karena bahagia itu. Karena surganya itu di dalam sini. Dari dalam sini mengalir keluar. Di dalam situ itu justru kuncinya gitu. Ini atau istilahnya yang dari dalam mengalir keluar, sekalipun mungkin keadaannya nggak enak, sekalipun mungkin kita dipersekusi, sekalipun mungkin kita dianiaya, kita tetap hidup. Kita tidak stres, tidak depresi, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan. Orang itu lihat, dan orang kan bertanya, lu bagiin toh, Yesusmu tuh Yesus yang kayak gimana? Kok bisa gitu loh? Kok bisa lu kena kanker stadium 4, tapi tetap bisa memuji menyembah Tuhan? Tetap bisa bersyukur. Oh itu powerful sekali. Bapak Ibu saudara ini sangat powerful banget. Nggak perlu kita debat antara agama, nggak perlu kita saling menyalahkan, saling apa. Itu yang akan membuat orang itu tertentu. Hal-hal yang lebih luar biasa adalah sebenarnya agama-agama itu kenal kan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Kalau kita pernah baca tentang Mahatma Gandhi,
Mahatma Gandhi itu pernah ngomong gini, aku tuh suka Yesusmu, tapi aku nggak suka orang Kristen. Orang Kristen nggak mirip Yesus. Terus kalau kita uh, quote yang lain, Napoleon pernah berkata gini, aku membangun kerajaanku dengan beribu-ribu anak muda itu berkorban, ya maksudnya meninggal ya dalam perang. Tetapi ada sebuah kerajaan yang rajanya itu mengorbankan hidupnya untuk rakyat. Dan sampai hari ini kerajaannya itu berdiri. Maksudnya Napoleon itu ya kerajaan surga, ya Tuhan Yesus. Dan banyak quote lainnya. Jadi bukan orang-orang di luar sana tuh anti Tuhan Yesus, no, no, no. Tapi kadang kita gagal untuk mempresentasikan Injil kota berjaya. Hidup kita gagal untuk jadi Kristen. Malah saya pernah dengar sebuah literatur kuno yang mengatakan bahwa dalam Buddhisme yang ketiga itu pernah mengatakan bahwa Buddha itu adalah jabatan. Nah, ada Buddha ke-33 dengan 7 ketakutan yang satu yang itu yang sama yang dialami oleh Tuhan Yesus kalau kita di dalam tradisi Kristen. Kalau kita bicara tentang tiga itu dalam teologi Buddhisme ada banyak imam, ada Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Theravada itu bicara enlighten sebenarnya ya, Buddha itu bukan Tuhan, tapi dia itu utusan atau the messenger gitu. Jadi apa sebenarnya Yesus tuh tidak ada masalah gitu loh dengan semua suku, semua agama. Tapi yang jadi bermasalah adalah ketika kita terus tenang, ketika kita ini murid-muridnya nggak mirip dirinya, kita dikomplain, kita dinasti, kita nggak jadi berkat lah. Kita benar-benar gagal jadi bareng, termasuk saya, termasuk yang ngomong di depan ini. Tapi ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama refleksi diri untuk itu loh. Kita punya makarya pasti loh. Bahagia yang dari dalam itu mengalir keluar. Dan bahagia itu bukan dari kita, itu Tuhan. Kalau kita punya relationship dengan Tuhan, itu mengalir keluar otomatis. Dan ini loh yang menarik juga. Ini yang menarik orang yang terhadapinya, yang dulu ngamukan, yang dulu main tangan, itu bisa jadi sabar. Yang dulunya boros bisa ngatur keuangan. Yang dulunya gila shopping, mungkin kecanduan drakor, kecanduannya stop. Yang dulu sakit, bukan sakitnya karena apa ya, karena bahasa Jawanya itu geragas ya, atau rakus, semua dimakan gitu, sampai diabetes, kolesterol, asam urat, segala rupa gitu. Tapi sekarang punya pengalaman sendiri, mulai mau bangun pagi, mulai olahraga. Makarios itu nggak bisa dipilih karena itu nggak kelihatan, tapi itu membuat kita dikenal oleh dunia ini seperti institusi, sebagai murid-murid. Dan ini buat mujizat juga. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya pernah diundang di sebuah rumah sakit, dan itu rumah sakit RSUD di sebuah kota ya, salah satu ibu kota provinsi. Nah, jemaat yang undang ini nggak kasih tahu kalau ternyata bapak yang terbaring sakit itu berbeda agama. Yang lebih lucu lagi, yang mengundang tidak ada di ICU. Jadi pendetanya datang itu bingung. Ada satu ibu pakai kerudung yang jaga cerita, iya pak, kasihan bapaknya sudah sekian lama terbaring koma, sholat. Dan oleh kasih Tuhan, saya tergerak, tapi saya benar-benar waktu itu tergerak Tuhan, kasihan bapak. Kasihan keluarganya juga, keluarganya udah gitu. Terus saya cerita, Bu, boleh ya saya mendoakan dengan kepercayaan saya. Kalau di kitabnya Ibu, ini adalah Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Oh, boleh Pak, sekali Pak. Mari Pak ya. Ya, jadi waktu itu kita berdoa berdua dengan bapak yang terbaring koma tadi dan ibu yang jaga ini. Nah, jemaat yang kita nggak tahu itu kemana. Singkat cerita, pokoknya selesai berdoa, saya pamit, saya pulang. Dan seminggu kemudian ada kabar besar begitu. Bapaknya tuh sembuh. Ah, dokter ya bingung. Kok gini? Apa gitu? Dari mana obatnya itu? Itu bukan saya yang hebat, bukan. Tetapi gini loh, waktu ada Makarios itu menarik urapan, menarik kuasa Tuhan, menarik surga, menyentuh bumi. Makanya doa Bapak kami mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Tuhan Yesus atau Yeshua Hamasya Adonai, waktu mengajarkan doa ini,
Orang-orang itu bukan dalam kondisi yang enak. Pendengarnya itu lagi dalam penjajahan Romawi. Banyak yang miskin, yang susah, ya. Tapi ya itu kingdom, itu kerajaan. Waktu Tuhan itu turun, waktu Tuhan itu melawat. Karena apa ya? Dikol antidik, kedalaman memanggil kedalaman. Frekuensi yang sama menarik yang sama. Ketika kita ada sukacita, ketika kita bahagia, itu menarik kuasa, menarik mujizat. Kuasa yang sama ini yang kenapa? Santo Petrus atau Rasul Petrus bisa terbalik, dia tetap setia. Yakobus di politik tetap setia. Terus Thomas ditombak tetap setia. Dan itu tidak terpilih dari apapun. Baru kata Adonai Melek Haolam. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dengan segala keterbatasan kami masih bisa berkumpul di udara. Firman-Mu jadi contoh tentang Makarios, sukacita, berbahagia. Itu kekuatan kami menghadapi masa susah, menghadapi apapun. Dan itu menarik nih, bisa. Itu menarik, Pak. Biar ini nggak sekedar jadi teori. Please, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, please tolong kami. Untuk kami boleh menjadi pelatih firman ini. Sehingga dimanapun kami berada, orang kenal kami itu seperti Kristus. Orang kenal kami ini sebagai Kristus kecil. Disitulah pemberitaan Injil itu berlanjut. Hidup kami jadi terang. Aku berdoa Tuhan, biar makariosmu boleh ada atas setiap anak-anakmu yang mendengarkan ini lewat sini maupun nanti siaran ulangnya di YouTube. Biarlah jamahanmu ada di rumah mereka masing-masing. Biar yang sakit, in Jesus name, kau sembuhkan. Yang terikat kau lepaskan. Sebab ketika makarios itu masuk di dalam hati mereka, tubuh jasmani mereka pun juga akan mengalami, sel-sel mereka pun akan mengalami perubahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bersama Bapak ini saya bersama yang bersama Tuhan, Haleluya.